Di Bojonegoro, Jatim, terdapat fenomena alam berupa api yang tak kunjung padam sejak zaman Majapahit yang bernama kayangan api. Selain faktor gas bumi, konon api ini muncul karena unsur mistis. Believe it or not, di Kabupaten Bojonegoro, terdapat fenomena geologi alam berupa api yang tak kunjung padam sejak zaman Majapahit. Namanya kayangan api dan kini menjadi salah satu destinasi wisata ikon Kabupaten Bojonegoro. Objek unik yang berlokasi di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, ini makin populer sejak digunakan sebagai lokasi pengambilan api Pekan Olahraga Nasional, PON, XV pada tahun 2000. Kayangan api berjarak sekitar 15 km dari kota Bojonegoro dengan rute Bojonegoro dan Ngasem. Sebelum masuk kawasan ini, pengunjung hanya diminta membayar ongkos parkir. Api tak kunjung padam itu muncul dari balik bebatuan yang dibatasi lingkaran beton. Di sekelilingnya, terdapat 4 pilar dan 4 bangunan berbentuk candi kecil. Saat itu, saya berkunjung pagi hari. Api yang muncul tak terlalu besar. Kobaran api lebih besar pada sore atau malam hari. Sekitar 50 meter dari api abadi tersebut, terdapat sumur yang dinamai Sumur Blekutuk. Sumur itu berisi air yang tampak layaknya air mendidih terus-menerus. Bukan hanya bentuknya, suaranya juga sama seperti air mendidih. Bau belerang sangat kuat tercium dari air yang tak jernih itu. Meski demikian, sumur yang telah dipagari ini aman bagi pengunjung. Secara ilmiah, api tersebut bersumber dari gas bumi yang tersulut api sehingga terus menyala. Memang, perut bumi di kawasan tersebut mengandung gas dan minyak bumi yang cukup banyak. Namun, Mbah Juli, juru kunci kayangan api, punya kepercayaan yang berbeda. Saat saya temui awal Juli lalu, dia bercerita panjang tentang sejarah kayangan api. Jujur saja, saat itulah saya baru tahu bahwa kayangan api bukan sekadar api yang tak kunjung padam. Mbah Juli menuturkan, dulu terdapat seorang pembuat benda pusaka kerajaan Majapahit bernama Mbah Kriyokusumo. Setelah bertahun-tahun membuat benda pusaka di perkampungan, Mbah Kriyokusumo kemudian bertapa dan tirakat di tengah hutan. Dia membawa api dan menyalakannya di bebatuan, tepat di sebelah tempatnya bersemedi. Api itulah yang menyala hingga saat ini dan menjadi cikal bakal kayangan api. Sejak pindah ke hutan, Mbah Kriyokusumo dikenal dengan nama Mpu Supo. Dialah yang membuat benda-benda pusaka kerajaan Majapahit seperti keris, tombak, payung tombak, dan lain-lain. Selain api untuk menyepul benda-benda pusaka, Mpu Supo juga memanfaatkan air dari Sumur Blekutuk untuk mendinginkan benda-benda pusaka. Mengapa jarak antara api dan sumur ini jauh? Itu karena Mpu Supo sudah memperhitungkan waktu yang cukup antara penyepuhan dan perendaman benda pusaka, ujar Mbah Juli. Mbah Juli mengaku sering menyaksikan keajaiban di kayangan api. Di antaranya, saat memfoto api tersebut pada petang atau malam hari, dia mendapati api tersebut berbentuk benda-benda pusaka seperti keris atau payung pusaka. Bahkan, pernah juga api tersebut berwujud Putri Sri Wulan, putri penjaga kayangan api. Semua ini keajaiban dan termasuk kejadian alam gaib, ujarnya sambil menunjukkan foto-foto di handphonenya yang menyerupai bentuk-bentuk benda pusaka dan seorang putri. Menurut keyakinan Mbah Juli, Mpu Supo tidak meninggal karena di sana tidak terdapat satupun makam. Mpu Supo itu muksa atau berubah wujud sepanjang masa menjadi wujud yang lain. Sering datang tamu. Mengaku ditemui seorang tua yang memberi pusaka dan diminta datang ke sini. Saya yakin orang tua itu adalah Mpu Supo yang berubah wujud. Saya sering sampai malam menemani tamu yang benar-benar ingin napak tilas atau tirakat di tempat ini, terang pria Parubaya yang menjadi juru kunci sejak tahun 1977 ini. Mbah Juli juga meyakinkan saya bahwa kayangan api adalah fenomena aneh tapi nyata. Pertama, api ini tak pernah padam meskipun hujan. Kedua, walaupun ada sumber api yang besar, pohon-pohon di sekitarnya tetap subur. Ketiga, air di Sumur Blekutuk ini ternyata tidak panas meskipun tampak mendidih. Keempat, volume air sumur tersebut stabil sepanjang musim,
tak pernah meluap atau kering, terangnya. Kabarnya, tak sembarang orang boleh mengambil api dari kayangan api. Izin hanya untuk orang dan acara khusus. Itu pun diawali ritual tertentu, yaitu selamatan dan pagelaran seni tayuban. Misalnya, upacara jumenengan ngarso dalam Hamengkubuwono X sebelum pengambilan api dari kayangan api, diselenggarakan selamatan dan tayuban dengan gending-gending Jawa khusus kesukaan Pusupo, yaitu gending iling-iling, wani-wani, dan gunung sari. Bisa dibayangkan mistisnya karena saat gending-gending itu dilantunkan, tak seorang pun boleh menemani sinden tayub, waranggono, menari. Entahlah, tampaknya, diyakini bahwa Empu Supolah yang menemani sang sinden.